Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta rasuli wa mahlubi a'adili mahabbataka wa ma'arifataka wa a'adili ma'afaka Rabbi selesai yasin amri amin bikarmati wa sabiki dunia wa akhirah ila darat syekhuna wa sadina wa mu'allimina wa muhajibina wa marbina musyidina wa syughani awliya fi hadha syahman al-arabila syekh Muhammad Abdul Ghawazir Muslim Al-Ghari Al-Sabali radiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita pada puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipanjangkan usia dunia kita dengan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita masih melembaga iman Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di kesukaan Syekh Mursyid, yaitu Manaqibah. Kesempatan ini akan dibacakan tabaruk foto Yusuhud Talibi Ridho Rabbi Al-Ghafur yang dikarang oleh Al-Ammah Al-Alim Al-Almah Al-Arifillah Asli Syekh Muhammad Abdul Ghawazir Maslul Qaddasallahu Surah. Dalam kitab ini akan dibacakan bab yang pertama, Bangsa Baos menuliskan yang pertama Al-Faslul Awal fi Syahri Al-Muharram. Pasal pertama dalam kitab ini, kitab Fadl Syuhur, menerangkan bulan Muharram. Walahul arba'u al-hubi wahiyya al-mim wal-ha'u wal-ra'u wal-mim sahih. Di dalam bulan Muharram, kata bangsa Baos, memiliki 4 huruf, yaitu mim pertama, mim kemudian ha, kemudian ro, dan kemudian mim kedua. Bangsa Baos berlarang kembali, fama mim awal mujahatun nafs. Yang pertama, mim pertama, yaitu kata bangsa Baos, mujahatun nafs, perjuangan melawan nafsu. Jadi nafsu itu ada yang menganggap baik, buruk, ada juga tidak tahu apa-apa. Ada yang menganggap baik, jelek. Biasanya menganggap nafsu jelek itu diartikan marah. Dalam bahasa Arabnya godok. Ketika kita keinjak kaki kita, pasti yang keinjaknya ngomong apa? Aduh, sakit dong. Nah gitu tuh, kalau bahasa Arabnya gitu, kayak bahasa Sundanya. Kalau dalam yang keinjaknya bilang apa? Maaf ya. Ulang apa kan tuh? Lo nafsu atau katanya gitu. Nah itu jadi kita menganggap nafsu itu marah gitu. Tapi ada juga yang menganggap nafsu itu baik. Kata Pak Dadang kemarin sudah dibahas, kalau nafsu makan ada jamunya di Sido Muncul. Kalau obat nafsu malam Jumat juga ada nafsu obat nafsu malam Jumat ada.
di situ muncul atau di air muncul nggak ada. Apa namanya pada oh Kubima, kata Kubima obat untuk malam Jumat. Endorse. Tapi obat nafsu makan jamu sudah muncul dan air mancur tidak mengeluarkan. Betul Pak Dadang ya? Jadi obat nafsu sholat tidak mengeluarkan, sudah muncul dan air mancur, tapi ada di zikir. Jadi obat nafsu sholat dengan berzikir, itu yang kemarin kita bahas, sudah yang pertama. Nah kemudian nafsu itu kata Paksa Abbas menukil Al-Quran di surat Al-Kabut ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, berjuang, berjihad itu berjihad, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ia berjuang untuk melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Jadi kalau kita berjuang, berjihad, itu untuk melawan kita sendiri, hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu sudah bergabung dengan setan, maka akan perilakunya akan buruk. Ya, jihadnya tidak akan berhasil. Kata Rasulullah SAW, ketika sudah berperang Badar, perang yang begitu hebat, kaum muslimin hanya 333 dan lawannya kafir 1000 orang lebih. Itu adalah perang yang pertama dan paling hebat yang pernah berlangsung ketika Rasulullah SAW ada. Kemudian singkat kata, pedang perang Badar itu digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW selesai berkata pada sahabatnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sudah berjuang, bertolak dari perang yang kecil, padahal perang yang besar ya. Tapi kata Rasulullah SAW disebut perangnya kecil menuju perang yang besar. Apa perang yang besar? Melawan hawa nafsu kita. Kira-kira jihad kita apa sekarang nih? Jihad kita salah satunya adalah datang ke Manakiban, itu adalah jihad kita. Jadi kalau sudah datang ke sini, ke Manakiban ini, kita sudah memenangkan hawa nafsu kita. Tapi kalau sekarang kalau tidak ikut Manakiban, mungkin di rumah sedang apa? Tidur, nonton YouTube kali ya, TikTok, nonton TikTok kali ya. Tapi alhamdulillah kita sekarang dibimbing oleh Syekh Mursyid, nafsu kita menjadi nafsu yang lebih baik, nafsu yang senantiasa terbimbing oleh Syekh Mursyid. Itu adalah jihad yang ketiga. Jihad yang pertama adalah kita berzikir setiap selesai waktu sholat. Kata Paksa Abbas, setelah kita mendapat talqin zikir minimal harus 165 membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau bacaannya banyak lebih baik. Alhamdulillah tadi dikeluarkan sholat maghrib zikirnya 111. Alhamdulillah kuat. Coba kalau di rumah sendiri 1111 kata pertama begitu. Kalau 165, 561, 789 dan terakhir 111. Alhamdulillah kalau berjamaah mah kuat. Berjamaah ya. Jadi itu ibu-ibu, alhamdulillah nafsu kita yang tadi
tadi kesal gitu, kesal lama amat sih jikirnya. Oh enggak ya? Tidak terasa kita jikir 1111. Alhamdulillah. Itu jihad yang pertama. Yang kedua adalah jihad khotaman. Tadi pada yang memimpin jihad khotaman juga ada kesal juga. Tapi karena nafsu kita terbimbing, alhamdulillah kita juga membaca zikir khotaman berjamaah. Mudah-mudahan di rumahnya juga zikir khotaman tuh. Jangan jadi kita di sini tuh latihan madrasah jadinya. Kalau di sini biasa, nanti pulang ke rumahnya Mas Prasi, melawan nafsu kita. Yang kedua adalah berzikir khotaman. Dan yang ketiga, melawan hawa nafsu kita dengan acara manaqibah seperti ini. Tidak semua dipisahkan, dimampukan melawan hawa nafsunya untuk manaqibah. Kita masih alhamdulillah ya, alhamdulillah di bardolana minimal satu kali 1 bulan ibu-ibu ya. Manaqibah minimal 1 kali 1 bulan minimal. Kalau pada ada pasti setiap hari manaqibahnya, masya Allah, alhamdulillah. Setelah manaqibah, jihad yang keempat adalah sholat sunnah. Kalau dihitung sholat sunnah yang kita laksanakan dari mulai tahajud sampai dengan waktu isya disertai jumlahnya sholat sunnahnya 73 rakaat. Alhamdulillahilladzi qaddara asri min ibadihi mu'minin. Alhamdulillah malam jam 2, jam 3 kita sudah bangun berperang nafsu kita. Terus sampai ke subuh kita tunggu waktu subuh juga setelah zikir. Setelah zikir kita zikir sampai isyraq. Setelah isyraq kita sholat isyraq sampai dengan sholat duha. Dan sampai sekarang terus kita masih terbimbing dengan sholat-sholat terakhir. Kita kali sholat sunat di dapil, jumlahnya cuma 73. Alhamdulillah pas sudah di manaqibah acara begini kita kuat mampu melaksanakan sholat sunat dari maghrib sampai dengan waktu isya. Mudah-mudahan ini madrasah ini sampai ke rumahnya. Ya, jangan sampai setelah kita sudah terbiasa di sini di manaqibah, di rumahnya mas-masan lagi ya. Harus semangat pertama harus sudah. Sinetron. Gimana? Sinetron. Oh, kan sama sinetron. Aduh, yang sudah nonton sinetron beda. Kemudian yang kelima adalah sohbah. Jihad kita adalah sohbah. Jadi minimal 1 kali dalam 1 bulan. Bagi yang sudah manaqibah kemarin, alhamdulillah. Itu adalah yang pertama, mim pertama. Mim yang kedua, bentar. Kemudian yang kedua adalah huruf H, hibjul hurmah. Kita pakai bawah diterangkan bahwa hibjul hurmah itu adalah menjaga kehormatan. Setiap manusia ada yang bisa menjaga kehormatan, ada juga yang tidak bisa menjaga kehormatan. Jadi hati-hati dalam berteman, hati-hati ikut komunitas, hati-hati ikut grup atau berteman, karena banyak orang yang ikut grupnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau gitu jadi celaka kitanya. Kehormatan itu Bapak Ibu diibaratkan dengan angin. Sudah tahu angin? Angin itu kelihatan ya? Apa wangi nggak?
Atau juga bau nggak? Nah, itu tur angin, perubahan kehormatan tur angin. Jadi kalau angin melewati tumpukan sampah, anginnya jadi bau. Tapi kalau angin melewati taman bunga yang harum, maka anginnya jadi wangi. Begitu juga kita pergaulan kita bisa jadi harum oleh pergaulan kita, kehormatan kita. Kita bisa juga jelek dengan berteman dengan siapa. Jadi hati-hati kita berteman. Maka alhamdulillah, salah satu yang kata Pangsa Abaos, kita mah kumpulan orang-orang yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang celaka tidak bisa menjaga kehormatannya. Banyak kita lihat di TV ya, di informasi ini. Tapi kita sudah dicontohkan oleh musuh kita, yaitu setan iblis. Jadi pada saat setan itu, karena tidak siapa, karena tidak hormat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hormat, kata Rasul Abaos dijelaskan, man habya hurmatillah ibjallahu hurmah. Jadi barang siapa menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi kalau dia tidak menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh yang konkret ketika iblis yang tadi namanya Azazil berubah menjadi iblis laknatullah. Kenapa berubah? Karena tidak nurut, tidak mau menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kemarin dulu dia tidak mau nurut, ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud ke Nabi Adam, dia tidak mau. Nah, ini ditukilkan oleh Pangsa Abaos di sini dalam surat Al-A'raf, dijelaskan di situ. Jadi pada saat disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Kenapa? Pada ditanya kenapa kamu tidak mau melaksanakan perintah aku, padahal aku adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala langit dan bumi. Apa jawabnya? Kata waktu itu Azazil, ana khairu minku wa khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ana khairu, saya lebih baik dari si Adam. Karena di melanggar itulah jadinya dia menjadi laknatullah. Demikian juga kita sekarang. Musuh kita hanya dua saja, jangan banyak-banyak. Apa musuh kita? Setan dan hawa nafsu, jangan lebih lagi. Nah, kalau kita sudah, alhamdulillah sekarang sudah terjaga, sudah punya amalan, amankan, lestarikan yang sudah menjadi amalan kita, yang sudah diberikan oleh Syekh Mursyid, sampai dengan nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengamalkan amal yang Mursyid ini sampai dengan waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat nanti dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah itu kepada kita semua. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.